Halo saudara-saudariku, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama untuk membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan yang tentu akan bisa menginspirasi dan juga menguatkan kita. Bersama saya, Romo Andreas Nugroho SCY, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang tentunya akan bisa menguatkan kita. Untuk itu, sebelum kita mengawali permenungan kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati, membuka hati kita, membuka pikiran kita, agar Roh-Nya yang Maha Kudus kembali menguatkan kita untuk bisa mendengar dan juga meresapkan sabdanya. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan manusia dalam keadaan sungguh amat baik. Dan Engkau menghendaki kami semua untuk bisa hidup dalam suasana kebersamaan dengan sesama kami. Engkau menciptakan kami seturut gambar dan citra-Mu, di mana Engkau menciptakan kami dengan penuh kasih, maka Engkau pun menghendaki agar kami bisa mengasihi sesama yang ada di sekitar kami. Mampukanlah hati kami, pikiran kami terbuka untuk sabda-Mu yang kami baca dan renungkan pada hari ini, agar sabda-Mu sungguh bisa menjadi daya kami, menjadi kekuatan kami untuk semakin berserah diri kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alleluia, alleluia, alleluia. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah yang tertanam dalam hatimu, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, lalu dalam bacaan yang kedua kita tadi mendengar kisah di mana Tuhan Yesus mengabulkan permintaan seorang perempuan dari Siro Fenisia. Tadi dikisahkan bahwa dia adalah perempuan Yunani, seorang bangsa Siro Fenisia, di mana ia adalah orang asing, bukan orang Yahudi. Ia adalah seorang Yunani, tapi oleh karena hadirnya Yesus Tuhan ini seperti daya magnet yang luar biasa, sehingga seorang perempuan Yunani pun ini mendengar kisah tentang siapa Yesus yang berkuasa dan berwibawa dalam kata-kata dan juga dalam sabda yang luar biasa dan mukjizat yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Tadi sih dikisahkan dalam Injil bahwa Tuhan Yesus ingin agar hadirnya itu tidak diketahui oleh banyak orang, tetapi ternyata ya karena Yesus Tuhan sudah jadi public figure, maka kemanapun gerak-geriknya pasti diawasi, kemanapun dia pergi pasti ada orang yang mengikuti. Karena apa? Karena orang akan bisa mendapatkan sesuatu dari dia, kesembuhan dari segala macam penyakit dan kerasukan setan yang dialami oleh orang-orang kala itu. Maka hadirnya Tuhan juga pada waktu itu diketahui oleh seorang ibu, seorang perempuan yang memiliki seorang anak. Anak ini anaknya kerasukan roh jahat. Maka oleh karena imannya yang berasal dari pendengaran, karena banyak mendengar tentang siapa Yesus, mendengar tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, akhirnya perempuan ini juga percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan anak perempuannya. Dan ia datang dan tadi dikisahkan tersungkur di depan kaki Tuhan. Lalu perempuan itu dikisahkan memohon kepada Tuhan Yesus supaya berkenan datang dan mengusir dari anaknya itu setan yang menguasai anaknya itu. Dan dikisahkan tadi memang pada awalnya Tuhan Yesus ini tidak mengiyakan permintaan dari perempuan Siro Fenisia ini, tetapi ia seolah-olah menahan, membuat perempuan ini menunggu. Tetapi pada akhirnya juga Tuhan Yesus menunjukkan belas kasih-Nya, menunjukkan sabda peneguhannya dengan mengatakan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anak itu sudah berbaring di tempat tidur dan ia sudah tidak kerasukan setan lagi. Hebat kan? Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumah perempuan itu dan menyentuh dan juga memberikan sabda langsung kepada anaknya yang kerasukan setan itu, tetapi cukup dari tempat lain di mana Yesus dijumpai oleh ibunya tadi, di tempat lain di mana ibu dari anak yang sakit kerasukan itu berjumpa, di tempat yang jauh, tidak di rumah itu. Yesus Tuhan pada saat mengatakan itu, pada saat itu juga di tempat yang lain anak perempuannya itu mendapatkan kelepasan, mendapatkan sukacita oleh karena tidak lagi dikuasai oleh roh jahat, tetapi sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bebas dari segala yang membelenggu dia. Dan kalau kita renungkan, memang demikianlah ya, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Dalam kitab suci memang ada begitu banyak tokoh perempuan yang menjadi model hidup beriman dan takwa kepada Tuhan Allah. Misalnya kalau kita dalam Perjanjian Lama
ada banyak kita bisa, misalnya ada Ratu Esther, kemudian ada tokoh-tokoh Sarah, ada juga tokoh-tokoh lain yang memang sungguh-sungguh menunjukkan kualitas hidup mereka beriman kepada Allah. Lalu juga dalam perjanjian baru misalnya di situ ada Elizabeth, ada Maria Magdalena, ada tentunya yang sangat dekat dengan kita, yaitu Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh menunjukkan teladan hidup beriman dan berserah kepada Tuhan. Dan juga dalam kisah perjanjian baru, dalam kisah para rasul juga dikisahkan ada perempuan namanya Lydia, yang dengan kekayaannya ini selalu menjadi tempat singgah para rasul, tempat singgah para murid Tuhan ketika mereka sibuk melayani, dan Lydia menjamu mereka dengan kekayaan yang dimilikinya. Maka ada begitu banyak perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh menunjukkan kualitas imannya, dan pada hari ini kita mendengarkan kisah seorang perempuan Sirofenisia yang menunjukkan imannya yang sungguh tidak abal-abal, sungguh-sungguh berkualitas imannya kepada Yesus Tuhan. Walaupun dia berbeda kebangsaan, walaupun dia adalah orang asing, tetapi ia percaya bahwa Yesus Tuhan hadir tidak hanya untuk kaum sebangsanya, tetapi Yesus Tuhan hadir untuk semua bangsa, hadir untuk seluruh ciptaan, dan membawa kegembiraan, membawa damai kepada begitu banyak orang. Dan benar tadi dikisahkan dalam Injil bahwa Yesus juga memberikan mukjizat kesembuhan kepada seorang anak Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Nah, dari kisah Injil yang kita dengar pada hari ini, sebenarnya kita bisa belajar hidup kita sebagai orang beriman, bisa belajar banyak dari sikap yang ditunjukkan oleh perempuan yang berkebangsaan Sirofenisia ini. Pertama yang bisa kita pelajari dari seorang perempuan Sirofenisia ini adalah perempuan ini sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Tuhan ini sebagai Mesias yang dijanjikan. Yesus adalah Tuhan yang bisa membawa kabar gembira, kabar keselamatan untuk semua orang. Ia percaya sungguh itu. Dan oleh karena kepercayaan inilah yang membuat ia itu berani datang kepada Tuhan dan mengatakan kebutuhannya. Ia hanya mendengar, tidak pernah melihat secara langsung mukjizat yang pernah dilakukan Tuhan dan karya-karya baik yang telah dilakukan oleh Tuhan. Dia belum pernah melihat itu. Tetapi dengan segala apa yang didengar tentang mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan, menumbuhkan kepercayaan orang Sirofenisia ini akan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan, dan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah yang hadir di tengah dunia. Maka ini juga mengajak kita untuk berani percaya, berserah diri kepada Tuhan, tidak perlu ragu lagi kepada Tuhan, percaya dan berserah diri kepadanya bahwa Dia akan bisa menjadikan segala-galanya baik pada waktunya. Selain kita bisa belajar sikap percaya yang ditunjukkan oleh orang Sirofenisia ini, lalu yang kedua kita juga bisa bagaimana caranya belajar berharap itu. Perempuan ini mendengar berita tentang segala apa yang dilakukan oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaibnya, dan ia percaya oleh karena imannya. Kepercayaan ini menumbuhkan pengharapan kepadanya bahwa anak perempuannya pasti bisa sembuh, pasti bisa bebas. Oleh karena ia percaya, maka tumbuhlah pengharapan dari perempuan Sirofenisia ini bahwa anaknya pasti sembuh, anaknya pasti akan mengalami kelepasan. Ini kan sebuah gerakan yang selalu ada. Bila kita punya iman, maka akan ada muncul harapan. Kalau kita sudah tidak punya iman, maka juga pengharapan itu sudah mulai menipis, sudah mulai pudar. Tetapi
Perempuan Sirofenisia ini sungguh percaya bahwa Yesus Sang Mesias akan bisa menyembuhkan anaknya yang sungguh-sungguh terbelenggu oleh kuasa roh jahat. Dan oleh karena sedemikian lamanya anak gadisnya ini terbelenggu oleh roh jahat, maka ia tidak bisa beraktivitas dengan sesamanya, tidak bisa beraktivitas dengan baik karena gangguan ini. Maka kepercayaan kepada Tuhan Yesus menumbuhkan pengharapan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan anak yang sedang kerasukan itu. Sehingga oleh karena kepercayaan ini, maka menumbuhkan pengharapan. Maka ini juga bisa menjadi ajakan bagi kita bahwa kita tentu percaya dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Bahwa kita sebagai orang beriman semoga di tengah masa-masa yang tidak mudah ini, dengan adanya pandemi yang belum berakhir, bahkan akan kita mendengar berita itu semakin meningkat yang terinfeksi, tetapi mengajak kita untuk percaya, Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Agung. Maka ini menumbuhkan pengharapan kepada kita untuk semakin bisa berserah kepada Tuhan, bahwa Dia akan bisa menjadikan segala-galanya baik. Maka itulah yang bisa kita pelajari. Pengharapan ini ya. Pengharapan muncul oleh karena kepercayaan. Lalu yang ketiga, selain kita tadi belajar sikap percaya dari seorang Sirofenisia ini, lalu muncul pengharapan, lalu juga kita belajar sikap kerendahan hati. Kerendahan hati yang ditunjukkan oleh perempuan ini yang memohon bersimpuh di bawah kaki Tuhan, memohon dengan sungguh-sungguh supaya anaknya, bukan untuknya, bukan untuk perempuan itu, tapi untuk anaknya yang di rumah, yang sedang kerasukan roh jahat, agar mendapatkan kelepasan, agar mendapatkan kesempatan untuk bisa beraktivitas dengan baik dengan sesamanya. Dan inilah memang tadi pada awalnya itu Tuhan tidak segera mengabulkan, tetapi sungguh-sungguh perempuan ini minta dengan sikap kerendahan hati agar Tuhan mengabulkan apa yang ia minta. Sehingga di sini kita diajak untuk bisa bersikap rendah hati. Bukan lalu kita mengajak kita sombong, tetapi rendah hati di hadapan Tuhan. Sama seperti kalau kita ingat dalam kisah kitab suci, antara seorang Farisi dan juga seorang yang berdosa yang sama-sama masuk ke dalam bait Allah. Seorang berdosa ini duduk di belakang, tidak berani menatap ke langit. Ia ingat akan dosa-dosanya. Tetapi seorang Farisi ini berdoa dengan menyombongkan diri di hadapan Allah. Aku membayar persepuluhan, aku tidak pernah mencuri, aku tidak pernah berbohong, dan seterusnya itu di hadapan Allah mengatakan itu. Tetapi dikisahkan dalam Injil itu bahwa orang yang menebah dada dengan mengatakan Tuhan kasihanilah aku, itulah orang yang dibenarkan, bukan orang Farisi yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Maka sikap kerendahan hati ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita diajak untuk bisa bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena tentunya ya tidak ada yang bisa kita sombongkan kan di hadapan Tuhan. Segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita punya itu kan berasal dari kemurahan Tuhan. Memang benar bahwa kita mendapatkan segala apa yang kita miliki oleh karena kerja keras, usaha kita bangun pagi-pagi hingga tidur larut malam. Itu adalah usaha keras kita. Tetapi bukankah kita bisa bekerja keras juga karena berkat Tuhan? Bukankah karena Ia memperbolehkan kita mengalami itu? Kita boleh mengalami kesehatan, kita boleh menghirup udara yang segar, kita bisa beraktivitas, kita bisa bergerak. Karena Allah berkenan kita mengalami itu, maka tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan, tetapi mengajak kita untuk semakin tahu. Rendah hati itu semakin mengajak kita tahu bahwa kita adalah ciptaan. Seperti dikisahkan dalam bacaan pertama tadi bahwa kita ini adalah ciptaan. Ciptaan dari Sang Pencipta
yang menghendaki kita agar bisa saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Oleh karena itulah Allah menciptakan kita tidak seorang diri, tapi ada sesama. Anda tinggal bersama yang lain, Anda tinggal bersama dengan keluarga, Romo juga tinggal bersama anggota komunitas yang lain, ada romo-romo yang lain yang tinggal dalam komunitas kami. Maka mengajak kita untuk berani bersikap di hadapan Allah dengan sikap ini, rendah hati. Lalu yang keempat, selain kita bisa belajar tadi, yang pertama adalah sikap kepercayaan kepada Tuhan, lalu menumbuhkan pengharapan kita kepada Tuhan, dan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat, kita bisa belajar dari perempuan Sirofenisia ini adalah kemauan untuk bersikap sabar dan bertekun dalam permohonan. Tadi kan dikisahkan seolah-olah ini Tuhan Yesus menolak permintaan dari perempuan Sirofenisia itu. Seolah-olah Tuhan itu mengulur-ulur waktu. Ketika perempuan itu mengatakan, "Anak Tuhan, anakku ini kerasukan roh jahat. Bersegeralah menolong dia, sembuhkanlah anakku." Tetapi seolah-olah Tuhan ini mengulur waktu ya. Dia tidak segera mengatakan tadi dikisahkan dalam ayat yang ke-29. "Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Tuhan tidak segera langsung mengatakan itu, tetapi Yesus mengatakan, "Biarlah anak-anak itu kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini masih ada wejangan sana sini. Wejangan sana sini." Hingga pada akhirnya memang Tuhan Yesus mengatakan, "Anakmu sudah sembuh." Nah, dari sini kan kita diajak untuk merenungkan, ini kenapa? Kenapa kok beda ya? Beda perlakuan gitu ya. Ketika misalnya Tuhan Yesus diminta untuk menyembuh, ada orang yang lumpuh, pada saat itu juga dijamah dan mendapatkan kesembuhan. Ketika ada orang buta lalu disentuh, lalu mendapatkan kesembuhan. Tetapi ketika kita merenungkan pada hari ini ada seorang perempuan Yunani, seorang Sirofenisia yang mohon kepada Tuhan, tidak segera mengabulkan permintaan dari perempuan ini. Tentunya Tuhan Yesus mengajak kita untuk bisa belajar sikap yang ditunjukkan dari perempuan Sirofenisia ini, di mana perempuan ini sungguh-sungguh menunjukkan imannya yang sungguh-sungguh tulus. Dan sebenarnya inilah yang diharapkan Tuhan, bahwa sikap iman yang mengandalkan Tuhan itu lebih penting daripada mukjizat yang diharapkan. Bisa jadi kan, ketika orang sudah mengalami mukjizat lalu hilang, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi sikap iman ini yang diharapkan oleh Tuhan muncul lebih dulu. Maka tadi ada dialog iman kan, ada dialog iman antara perempuan Sirofenisia dengan Tuhan Yesus. Harapannya apa? Harapannya semakin menumbuhkan, semakin memurnikan iman dari perempuan itu yang pada awalnya hanya mendengar saja. Hanya mendengar tentang Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Tetapi dalam perjumpaan itu dan dalam dialog itu, perempuan itu diajak untuk semakin dalam imannya, semakin kuat imannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga walaupun seolah-olah pada awalnya itu Tuhan Yesus itu menolak dan tidak mau segera mengabulkan permintaan perempuan itu, tentunya ada maksud di balik itu, supaya apa? Iman dari perempuan Sirofenisia ini sungguh-sungguh tumbuh, sungguh-sungguh bisa mengajak dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Sehingga dari sikap yang dimunculkan oleh seorang Sirofenisia ini, Tuhan Yesus itu tidak segera mengabulkan permintaan dari perempuan Sirofenisia ini. Memang sengaja tidak segera mengabulkan, supaya perempuan itu bertekun dalam menantikan dan juga menunjukkan kedalaman imannya. Persis dikatakan dalam Injil juga bahwa ketuklah
maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Maka itulah yang dihidupi oleh perempuan Sirofenisia ini, di mana ketika apa yang ia butuhkan itu tidak segera dikabulkan oleh Tuhan, ia tidak patah arang. Ia tetap berdialog dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengetahui bahwa ini imannya nggak sembarangan ini perempuan ini. Oleh karena imannya yang tulus, dan permintaan itu tidak untuk dirinya tapi juga untuk anaknya, maka Tuhan Yesus mengatakan anakmu sembuh. Coba kalau kita bandingkan dengan hidup kita, bagaimana? Kita sudah misalnya sudah novena dalam satu periode, dalam satu term, dalam misalnya satu kali novena, kok doa saya belum dikabulkan ya? Lalu novena lagi, kok juga belum dikabulkan oleh Tuhan ya? Lalu ganti lagi, awalnya doa novena 3 kali Salam Maria, lalu ganti novena Hati Kudus, lalu berdoa lagi, baru dikabulkan. Maka seringkali kita bertanya, ini Tuhan ini mau berbicara apa ini? Ketika saya meminta, ada kesaksian dari banyak orang, memang novena itu memang menjadi obat yang sangat, menjadi cara doa yang sangat ampuh untuk bisa mengabulkan tiap doa permohonan kita. Tapi ada juga saudara-saudari kita mengalami bahwa tidak langsung ketika novena itu selesai juga pada saat itu doanya terkabulkan. Tentu ada banyak cara yang digunakan Tuhan supaya mendidik kita umatnya untuk semakin dewasa dalam beriman. Seperti dikatakan tadi dalam Injil bahwa Tuhan Yesus ini mengajak perempuan Sirofenisia ini beriman secara sungguh total. Beriman secara dewasa, di mana walaupun ketika Tuhan itu tidak segera mengabulkan apa yang kita minta, bukan berarti itu Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi kita yakin bahwa doa yang kita sampaikan itu belum saja terkabul. Ada waktu di mana Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita dari apa yang kita doakan. Bukan berarti tidak dikabulkan, tetapi Allah punya waktunya sendiri untuk mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Tetapi satu hal yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah agar kita beriman dulu. Beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung itu akan bisa mengabulkan tiap permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Memang tidak mudah ya. Secara manusiawi, kita itu kalau butuh sesuatu ya pasti pada saat itu juga kita mendapatkannya. Misalnya kita butuh motor, pada saat itu juga kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita butuh kendaraan, pada saat itu pula kita butuh kendaraan, lalu ada. Kan tidak semua seperti itu yang kita butuhkan pasti akan terwujud sesuai dengan permintaan kita. Ada kala waktu itu mendidik kita menjadi semakin dewasa. Dan Tuhan Yesus mengajari kita lewat kisah yang kita dengar pada hari ini. Di mana seorang perempuan Yunani dari Sirofenisia ini diajak oleh Tuhan berdialog. Ini kesempatan yang baik bagi perempuan itu karena tidak hanya mendengar. Dia punya waktu banyak untuk berdialog dengan Tuhan. Dan harapannya ini menumbuhkan iman yang dewasa, yang sungguh-sungguh nanti bisa diwartakan kepada kaum sebangsanya. Itu kan harapan Tuhan. Kalau inilah yang uniknya dengan kisah-kisah mujizat yang lainnya, di mana Tuhan ketika melihat kaum bangsanya itu sakit, lalu disembuhkan, disentuh, sembuh, lalu ada sabda, sembuh. Tapi ini dengan perempuan asing memang Tuhan memang membutuhkan waktu yang cukup lama supaya perempuan yang asing ini, perempuan Yunani ini mendapatkan sebuah pemahaman yang luas, mendapatkan keyakinan yang teguh, yang kuat, sehingga perempuan ini akan dimampukan untuk menjadi pewarta. Pewarta akan Yesus sebagai Tuhan bagi kaum sebangsanya. Sehingga waktu yang cukup lama ini dibandingkan dengan kisah-kisah mujizat yang lainnya,
menjadi cukup waktu bagi perempuan Sirofenisia itu untuk semakin imannya itu semakin dalam. Imannya tidak dangkal, tetapi imannya semakin dalam dan diperkuat dengan mukjizat-mukjizat yang dialaminya, yaitu mukjizat anaknya sembuh dari kerasukan setan itu. Sehingga ia bisa menjadi pewarta kegembiraan bahwa Tuhan hadir di tengah umat manusia. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersyukur bahwa sabda Tuhan yang boleh kita renungkan semakin bisa mengajak kita untuk memahami bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk semakin bisa berserah dan beriman kepadanya. Di tengah situasi hidup kita, kegelisahan kita, kecemasan kita, ketakutan kita, kita belajar dari perempuan Sirofenisia ini, mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan berpengharapan oleh karena iman kita kepada Tuhan, dan juga mau bertekun dalam pengharapan, bertekun di dalam doa-doa yang kita mohonkan kepadanya. Dan semoga kita bisa meniru sikap yang ditunjukkan oleh perempuan Sirofenisia. Oleh karena itu marilah kita akhiri permenungan kita pada kesempatan ini dengan mohon berkat Tuhan, agar kita dimampukan untuk bisa semakin berserah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur oleh karena sabda yang boleh kami dengar dan juga boleh kami renungkan pada kesempatan ini. Melalui sabdamu kami semakin percaya bahwa Engkau menciptakan kami sungguh amat baik. Dan kebaikanmu itu nyata kepada kami semua, dan kami diharapkan juga bisa menunjukkan cinta kasih yang nyata kepada sesama di sekitar kami. Maka bantulah kami belajar seperti Tuhan Yesus yang berani menunjukkan keteladanan untuk semakin berserah kepadamu, di mana ia juga mengajak perempuan Sirofenisia itu semakin percaya kepadanya, semakin menimba kekuatan daripadanya. Semoga oleh karena sabda ini juga bisa menjadi penyegaran bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa berserah kepadanya. Bantulah kami untuk mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sehingga dalam iman ini menumbuhkan keyakinan kami bahwa Dia bisa menjadikan segala-galanya baik di dalam kuasa kasih-Nya. Allah Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami ingat pula saudara-saudari kami yang sedang sakit, terutama mereka yang terpapar COVID-19. Tumbuhkanlah pengharapan ke dalam hati mereka oleh karena iman mereka yang sungguh dalam kepada Yesus Kristus Putra. Semoga mereka juga mengalami dan boleh meneladani sikap dari perempuan Sirofenisia ini, yang mau menunjukkan cintanya, yang mau menunjukkan perhatian dan imannya kepada Yesus Kristus Tuhan, sehingga oleh karena iman inilah yang bisa menyembuhkan anaknya dari kerasukan roh jahat. Semoga segala apa yang kami inginkan dan juga segala apa yang kami sampaikan kepadamu boleh Engkau kabulkan. Segala intensi, segala doa dan harapan kami yang kami sampaikan pada kesempatan ini, berkenanlah Engkau mendengar dan mengabulkan kami, dan semoga kami semakin mencintai dan berserah kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua yang mendengar dan juga merenungkan sabdanya, di dalam segala pekerjaan,
di dalam keluarga kita, di dalam hari-hari kita, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat Allah menyertai Anda semua, tetap semangat, tetap optimis, dan tumbuhkanlah sukacita di dalam beriman kepada Yesus Kristus Tuhan.